Selamat datang di channel Danu Project. Kali ini saya akan mereview film perang yang berjudul Midway. Film Midway merupakan kisah flashback terjadinya tragedi Perang Dunia Kedua. Rencana besar tentara Jepang menyerang Amerika Serikat mendadak tersebar luas di semenanjung Pearl Harbor. Serangan akhirnya diluncurkan Jepang lewat udara, hal tersebut kemudian dibalas oleh pasukan Amerika. Serangan tersebut merupakan bencana besar bagi Amerika Serikat karena memakan banyak korban. Melihat dermaga mulai runtuh, Komandan Nimitz lantas mengambil alih komando Armada Pasifik Amerika yang mengalami rusak parah. Sementara itu, Layton yang menjabat sebagai perwira intelijen akan membantunya dalam membuat taktik perang. Di tengah suasana yang masih kacau, Jepang kembali menyerang dengan skala yang lebih besar dengan target Midway. Hal tersebut diketahui setelah ahli peretas kode berhasil meretas pesan mengenai lokasi yang diidentifikasi sebagai Kepulauan Midway. Hingga akhirnya Jepang mulai meluncurkan serangan udara di Midway pada 4 Juni. Pesawat Amerika pun berusaha untuk menyerang kapal induk Jepang, namun armada Jepang cukup tangguh bagi Amerika. Untuk itu, mari simak reviewnya. Film diawali dengan kunjungan Edwin Layton yang merupakan intelijen Angkatan Laut Amerika untuk melakukan kunjungan persahabatan. Saat itu Layton berbincang bersama Laksamana Yamamoto khususnya tentang kemungkinan perang yang bisa terjadi di masa depan. Di saat perbincangan, Yamamoto sama sekali tidak menginginkan perang antara mereka, akan tetapi jika sampai pihak Amerika mengganggu pasokan minyak milik Jepang maka Yamamoto tidak bisa menjamin negaranya akan terus berdamai. 4 tahun pun berlalu di sini diperlihatkan kapal perang Amerika yang bernama USS Arizona yang sedang bertugas di Pearl Harbor. Selang beberapa menit, tiba-tiba pasukan udara Jepang datang dan menyerang Pearl Harbor. Pasukan Amerika tentu terkejut dan tidak siap dengan serangan Jepang yang sangat mendadak ini. Mereka hanya bisa bersembunyi dan melarikan diri dari serangan udara Jepang yang menggila itu. Serangan itu membuat ratusan orang meninggal dan salah satunya adalah perwira terbaik Amerika yang bernama Roy Baird. Amerika sangat marah dengan peristiwa ini. Layton yang pagi hari itu baru berangkat menuju kantornya dikejutkan dengan pemandangan mengerikan yang terjadi di sana. Di keesokan harinya datanglah kapal induk Amerika yang disebut USS Enterprise yang dipimpin Kolonel Halsey di pelabuhan Pearl Harbor untuk mengevakuasi USS Arizona yang telah hancur lebur. Sementara itu di lain pihak, Laksamana Yamamoto sedang merayakan kemenangan besarnya atas tragedi di Pearl Harbor. Sebelumnya ia menyarankan agar tidak menunggu lama untuk melakukan serangan selanjutnya ke kapal induk Amerika, karena Yamamoto yakin kalau peperangan panjang akan segera terjadi. Akhirnya Yamamoto pun memerintahkan bawahannya untuk membuat rencana penyerangan terhadap pangkalan terbesar milik Amerika yang terletak di Midway. Di sisi lain Amerika yang tidak mau tinggal diam atas hancurnya USS Arizona di Pearl Harbor, langsung menunjuk seorang komandan yang bernama William Nimitz untuk memimpin serangan balik terhadap armada Jepang yang berada di perairan Pasifik. Amerika berharap bahwa Komandan Nimitz mampu membuat strategi dan menghancurkan armada Jepang sebelum mereka melakukan serangan-serangan selanjutnya. Pada hari pertamanya bertugas, Komandan Nimitz memanggil Layton sebagai asistennya. Dan Layton langsung membeberkan rencananya dan akan memberikan kejutan terhadap Jepang. Layton lalu berencana untuk melakukan serangan ke Kepulauan Marshall yang diketahui sebagai tempat pengisian bahan bakar armada Jepang. Keesokan harinya, kapal induk USS Enterprise telah sampai di perairan Pasifik untuk menyerang Kepulauan Marshall. Letnan Miklowski yang ditunjuk sebagai pemimpin pasukan mulai merencanakan strateginya. Dia memerintahkan sebagian pasukan terbaiknya untuk menyerang pasukan Jepang di Kepulauan Marshall.
Tidak lama setelah itu Jepang dengan pesawatnya yang tersisa melakukan penyerangan balasan ke USS Enterprise. Peperangan pun kembali terjadi. Beruntungnya para pasukan Angkatan Laut berhasil melumpuhkan sisa-sisa pesawat Jepang itu. Dengan hancurnya militer Jepang di Kepulauan Marshall membuat Amerika sedikit merasa lega. Keesokan harinya, Komandan Nimitz mendapati informasi dari Washington DC kalau Jepang akan bangkit dan menyerang pangkalan armada Amerika yang ada di Kepulauan Koral. Tiba-tiba seorang informan dan pemecah kode datang menghampiri Leiten dan mengatakan kalau rencana Jepang bukanlah Kepulauan Koral melainkan pangkalan terbesar Angkatan Laut yaitu Midway. Leiten langsung mengajak pemecah kode itu untuk meyakinkan Komandan Nimitz bahwa sebenarnya Jepang telah mensiasati Amerika dengan menggembor-gemborkan akan menyerang Kepulauan Koral, tetapi nyatanya, Jepang akan membabi buta keseluruhan Midway. Pemecah kode itu juga memberitahu kalau Jepang akan mengerahkan keseluruhan armada udaranya ke Midway pada tanggal 4 Juni mendatang. Komandan Nimitz dengan banyak pertimbangan akhirnya mempercayai pemecah kode itu dan berfokus untuk perencanaan strategi dalam pertempuran di Midway. Ketika mengetahui bahwa Midway lah yang dijadikan target Jepang sesungguhnya, maka seluruh armada Angkatan Laut dan jajarannya bersiaga di Midway 1 minggu sebelum tanggal penyerangan yang ditentukan. Seluruh jajaran petinggi militer dikumpulkan oleh Komandan Nimitz. Sang komandan meminta para petinggi militer mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mempertahankan Midway dari serangan Jepang. Komandan Nimitz juga meminta Kolonel Hasli untuk memilih pilot terbaik yang akan dijadikan pemimpin dalam serangan udara nantinya. Dan akhirnya hari peperangan di Midway pun tiba. Ribuan armada Kekaisaran Jepang beserta kapal induknya sudah mendekati Lautan Pasifik dan segera menuju Midway. Tetapi Jepang tidak mengetahui kalau sebenarnya Amerika telah berhasil meretas kode rahasia mereka di Midway, sehingga Amerika lah yang menggempur mereka duluan. Selang beberapa jam, kapal induk Jepang yang dikomando Laksamana Yamamoto telah sampai sekitar 60 mil dari Midway. Melihat Amerika telah memberikan serangan kejutan, maka Laksamana Yamamoto memerintahkan pengawalnya untuk melakukan serangan udara dengan kapasitas seadanya. Sementara itu, pesawat Amerika yang telah mempelajari seluk-beluk tentara Jepang telah standby di atas dan menunggu kehadiran pesawat tempur Jepang. Akhirnya pesawat Jepang pun datang dengan jumlah yang besar dan pertempuran sengit pun berlanjut. Amerika yang sudah berpengalaman, akhirnya pesawat Jepang satu persatu dan seluruh armada yang berusaha menghancurkan Midway telah hancur. Laksamana Yamamoto tidak mengira kalau Amerika bakalan dengan menang mudah melawan ribuan pasukan Jepang. Dengan pikir panjang, akhirnya Laksamana Yamamoto menarik mundur semua pasukannya dan Amerika pun berhasil mengamankan Midway dari tangan Jepang berkat para pilot-pilotnya yang tangguh. Para pilot lalu kembali ke kapal induknya setelah memukul mundur pasukan Jepang. Kembalinya mereka disambut hangat oleh rekan-rekannya. Komandan Nimitz selalu bersorak gembira atas keberhasilannya mempertahankan Midway dari serangan Jepang. Kemenangan ini membuat Komandan Nimitz dan rekan-rekannya mendapatkan medali penghormatan dari Presiden. Sementara itu, Laksamana Yamamoto menurut kabar akan dijatuhi hukuman mati atas kegagalannya menghancurkan Midway.
Di akhir film terlihat para pilot telah kembali ke rumahnya. Dan di sana terlihat anak istrinya langsung memeluknya dengan hangat. Film pun berakhir.